Habis makan siang enaknya minum kopi. Ini kopi gulanya dikit, biar nggak terlalu manis, karena orang yang minum sudah manis. Oke teman-teman, hari ini saya sedikit ingin menyampaikan pendapat ya. Boleh lah ya, boleh dong. Kita kan negara demokrasi, negara yang saya pikir sampai hari ini kita sudah memiliki kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, ya, membagi informasi, juga membagi edukasi, inspirasi dan motivasi. Ya. Negara Pancasila yang tentu saja punya hak untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan saran, dan punya kewajiban juga menjaga bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini agar tetap utuh, agar tetap berjalan sedemikian rupa sebagaimana mestinya, sesuai tentunya dengan harapan founding fathers kita, cita-cita bangsa dan negara ini. Dalam menjaga keutuhan, persatuan, menjaga keberlangsungan negara Indonesia ini, tentu saja seluruh bangsa, seluruh warga negara, baik yang muda ataupun yang sudah tua, punya kebebasan untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan, hasil pengamatan, analisa, kajian, mungkin unek-unek, mungkin apa yang dia rasakan atau apa yang dia alami. Nah, hari ini saya selaku warga negara Indonesia yang sebentar lagi juga akan turut mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ya, tentu saja saya juga ingin sedikitlah menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya berdasarkan pengalaman saya, pengamatan saya, mungkin analisa saya, kajian saya, bahkan apa yang saya rasakan. Ya, dalam keadaan, situasi, kondisi kemarin, hari ini, ya, untuk menghadapi masa depan. Oke, saya dari Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, masih di wilayah Indonesia. Ada berita hangat, berita viral, berita populer yang saya kira ya sudah banyak yang tahu ya, karena berita ini di berbagai media, baik itu digital ataupun media-media, baik itu digital ataupun ya media-media cetak ya termasuk itu di media sosial atau medsos, begitu juga di website ya, di berbagai media-media yang digunakan oleh wartawan kita, media pers kita, juga ya pendapat-pendapat dan berbagai hal. Ya, berita ini sudah berseliweran tentunya di ya media. Ketika kita membuka media itu, maka saat itu ya, ketika kita membuka Android kita, saat itu informasi ini sudah kita bisa baca. Bahkan sampai hari ini ya, apa berita viral, berita yang sedang populer, ya saya melihat dan saya membaca, juga berita ini sesungguhnya sudah dikomentari oleh berbagai tokoh masyarakat, tokoh bangsa, tokoh negara dari berbagai elemen ya masyarakat,
politisi, tokoh negara, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan lain sebagainya. Apa berita viral itu? Bahwa ada 18 muslimah yang tergabung dalam anggota pasukan pengibar bendera merah putih diminta atau disuruh untuk buka jilbab, sekalipun mereka tidak mengakui kalau mereka disuruh. Ya, sekalipun tidak ada pengakuan kalau mereka disuruh, ya kan? Nah, memang kemarin saya sudah melihat video ataupun berita secara teks yang disampaikan oleh pihak BPIP ya. Di berita itu atau di video itu saya melihat secara langsung bahwa memang mereka mengakui di saat pengukuhan seluruh peserta wanita yang tergabung dalam Paskibra semua buka jilbab ya, dan juga direncanakan mereka juga akan buka jilbab saat prosesi pengibaran bendera merah putih di upacara 17 Agustus ya, 17 Agustus hari Sabtu nanti tahun 2024. Nah, kemudian munculnya viral atau berita viral tentang 18 wanita muslimah ini di saat pengukuhan dan direncanakan akan juga dibuka jilbabnya, akan buka jilbab di pada saat prosesi pengibaran bendera merah putih ya, mendapat sambutan dari BPIP. Mereka menanggapi, yang pertama saya lihat bahwa menurut pendapat mereka ada aturan ya, ada aturan yang menyatakan bahwa paskibraka ya, wanita pasukan pengibar bendera ini ya diminta untuk membuka jilbab ya. Itu yang pertama berdasarkan aturan, dan yang kedua adalah bahwa mereka juga ingin mengimplementasikan Pancasila ya, yakni Bhinneka Tunggal Ika sebagai upaya menjaga kesatuan, sehingga mereka menyeragamkan semua wanita yang tergabung dalam Paskibraka untuk tidak menggunakan jilbab. Nah, inilah dua pernyataan yang menjadi catatan saya dari apa yang sudah disampaikan oleh BPIP. Ya mungkin ada hal-hal lain yang mungkin dicatat oleh berbagai pihak, tapi saya sendiri mencatat ada dua. Yang pertama, mereka memang menjalankan aturan yang berlaku, dan yang kedua, mereka juga ingin mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika yang ada dalam Pancasila. Nah, ini yang dua ini, sehingga saya ingin menanggapi yang dua ini, apa yang disampaikan oleh BPIP ya. Nah, yang pertama adalah BPIP itu sendiri. Siapa sebenarnya BPIP? Nah, BPIP ini adalah badan pembina ya, badan pembina ideologi Pancasila ya, yang menurut secara awam ya, menurut kita termasuk saya pribadi, bahwa BPIP ini dibentuk adalah untuk
memberikan pembinaan kepada seluruh bangsa Indonesia agar memahami dan mengamalkan, mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya BPIP tugasnya adalah membina. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kemudian dengan kebijakan penyeragaman uniform paskibraka dengan membuka jilbab adalah bagian dari upaya pembinaan. Nah, itu yang pertama, ya. Apakah dengan membuka jilbab wanita muslimah yang ada di paskibraka adalah bagian dari agenda pembinaan? Tentu kita akan masuk kepada yang kedua. Apa itu? Pancasila. Ya. Nah, Pancasila secara singkat ya, tentu 5 sila. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita memahami 5 sila ini? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita mengakui, kita sebagai bangsa dan negara adalah mengakui keberadaan Tuhan dalam berbangsa dan bernegara. Dari sinilah kemudian diturunkan bahwa bangsa dan negara Indonesia ini adalah bangsa dan negara yang beragama. Ya. Di Indonesia ada beberapa agama yang diakui, termasuk di dalamnya adalah agama Islam. Nah, berdasarkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, seluruh warga negara Indonesia berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing, termasuk umat Islam berhak untuk menjalankan ajaran agama Islam. Dan memang ini juga adalah bagian dari makna ketuhanan yang Maha Esa. Jilbab adalah bagian dari ajaran agama Islam. Ketika muslimah, orang Islam wanita menjalankan ajaran agamanya, di mana salah satu ajaran agamanya adalah mengenakan jilbab, maka dia sesungguhnya sedang menjalankan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kemudian wanita muslimah diminta untuk melepaskan jilbabnya, apalagi di acara yang sangat heroik ya, acara yang sangat bersejarah, acara yang sakral, yakni pengukuhan paskibraka dan pengibaran bendera merah putih di upacara HUT RI. Tentu saja yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pemahaman kita terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Apakah kemudian ketuhanan yang Maha Esa tidak berlaku di acara sakral peringatan HUT RI? Padahal kita juga mengetahui ya, kita ini merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa luar, termasuk di dalamnya kita merdeka untuk menjalankan asas negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya juga kita merdeka untuk menjalankan agama kita, termasuk agama Islam. Nah, itu mungkin nanti akan lebih panjang lebar lagi ketika kita bahas sila pertama, sila
sila kedua, sila ketiga, sila keempat sampai dengan sila kelima. Ya. Jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mungkin Bhinneka Tunggal Ika juga bagian dari Pancasila. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi salah satu landasan BPIP untuk membuat kebijakan agar wanita muslimah paskibraka melepaskan jilbabnya. Sekarang apa pemaknaan kita terhadap Bhinneka Tunggal Ika? Ya kan? Kita berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda agama, berbeda suku, ya, berbeda wilayah. Dari 18 wanita paskibraka itu mewakili dari berbagai daerah dan wilayah di Indonesia. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, bahkan ada yang dari Papua. Ya. Nah, alhamdulillah mereka sudah diterima sebagai anggota paskibraka. Apakah kemudian mereka yang notabene-nya adalah wanita muslimah yang punya hak untuk menjalankan ajaran agamanya, punya hak dan kewajiban juga untuk menjalankan Pancasila, lalu harus diseragamkan dengan alasan untuk mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika? Pertanyaannya, kenapa tidak diseragamkan semuanya menggunakan jilbab? Kalau memang di sana ada non muslimah, kenapa bukan yang non muslimah itu kemudian diseragamkan untuk mengenakan jilbab? Kenapa kok harus wanita muslimah ini diseragamkan untuk tidak mengenakan jilbab? Kalau alasannya itu, makanya tentu saja ini menjadi pertanyaan, ya, apa sebenarnya makna Bhinneka Tunggal Ika ini bagi BPIP, sehingga pemaknaan Bhinneka Tunggal ini katanya untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, sehingga uniform paskibraka juga harus diseragamkan. Bukankah beda-beda agama adalah bagian dari Bhinneka Tunggal Ika? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Jadi yang pertama adalah BPIP, yang kedua adalah Pancasila, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang keempat terkait dengan aturan. Ya, saya pribadi memang belum membaca aturan yang disampaikan oleh BPIP bahwa ada aturan tentang uniform atau seragam paskibraka. Tetapi aturan ini bisa ditinjau ulang ketika kemudian aturan ini tidak sesuai dengan amanah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah dengan melepaskan jilbab saat pengukuhan paskibraka dan prosesi pengibaran bendera putih pada upacara HUT RI kemudian tidak adalah sesuai dengan Pancasila dan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, di sini lagi-lagi adalah pemahaman terhadap aturan itu sendiri. Andaikan ada aturan yang melanggar Pancasila dan melanggar nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, tentu saja aturan itu ya tidak selayaknya teraplikasi. Bahkan aturan itu ya dibatalkan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima,
Nah, yang keenam, yang kelima ya. Yang kelima, BPIP juga menyatakan bahwa wanita muslimah yang tergabung dalam anggota Paskibraka melepaskan jilbabnya hanya saat pengukuhan dan nanti saat acara pengibaran bendera merah putih. Coba bayangkan ya, ini wanita muslimah ini kan menjalankan ajaran agamanya. Dalam Islam ya, rambut ya adalah aurat. Nah, ketika ada wanita muslimah yang kemudian menjaga auratnya, tentu dia sedang menjaga dirinya agar tidak berdosa, menjaga dirinya agar dia tidak dibenci oleh Allah, menjaga dirinya dari pandangan nafsu syahwat orang lain dan lain sebagainya. Yang jelas mengenakan jilbab itu ada manfaatnya bagi wanita muslimah. Selain memang itu adalah kewajiban, tapi itu juga di balik perintah itu ada manfaatnya. Nah, sekarang ketika mereka disuruh atau diminta buka jilbabnya, lalu disyuting oleh berbagai media, diviralkan, disebarluaskan di media cetak, media sosial, baik video, baik itu gambar, ya, di berbagai website. Siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Bukankah menyebarkan aurat itu adalah dosa dalam Islam? Bagaimana perasaan mereka ketika foto-foto mereka yang menunjukkan, mengumbar aurat lalu disebarluaskan? Bahkan disebarluaskan oleh negara. Apakah dalam agama Islam ada diajarkan bahwa di waktu pengukuhan dan di saat pengibaran bendera merah putih itu boleh untuk membuka jilbab? Sampai saat ini saya tidak pernah mendengarkan itu dan saya tidak pernah tahu itu ada ajaran yang seperti itu dalam Islam. Ya. Sehingga menutup jilbab adalah memang bagian dari ajaran Islam dan setiap wanita muslimah berhak untuk menjalankan ajaran agamanya dan dia berkewajiban dalam agamanya untuk menutup auratnya. Nah, sehingga ketika kemudian BPIP meminta para anggota Paskibraka yang muslimah membuka jilbabnya, itu artinya mereka juga sedang meminta wanita muslimah untuk melanggar aturan agamanya. Nah, kalau kita meminta wanita muslimah untuk melanggar ajaran agamanya, untuk tidak mengikuti ajaran agamanya, apakah itu kemudian adalah kemerdekaan? Apakah itu kemudian juga adalah bagian dari pengamalan Pancasila? Apakah itu juga bagian dari aturan yang berlaku di negara ini? Apakah itu juga bagian dari makna Bhinneka Tunggal Ika? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya muncul ya di forum-forum BPIP sebelum kemudian kebijakan ini ditetapkan. Boleh juga kita melihat bahwa Purna Paskibraka Indonesia PPI ya, mereka juga sudah menyatakan sikap bahwa mereka heran kenapa ini terjadi, di mana sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi. Wanita muslimah dalam Paskibraka tahun-tahun sebelumnya tidak membuka jilbab. Boleh mereka mengenakan jilbab. Nah, kenapa tahun ini mereka mesti membuka jilbab, mesti membuka jilbabnya?
Sehingga menurut saya teman-teman semuanya, khususnya hormat dan izin saya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, ya, hormat saya juga kepada Bapak Wakil Presiden yang dulunya adalah Ketua MUI Pusat, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Juga hormat dan izin saya kepada Bapak Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan, juga Presiden terpilih, kepada Bapak Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden terpilih. Kebijakan ini harus dikaji ulang, dan kalau memang kebijakan ini tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak sesuai dengan NKRI, tidak sesuai dengan nilai-nilai kemerdekaan, maka kebijakan ini mesti dibatalkan. Kenapa di hari kemerdekaan yang seharusnya kita bersuka cita membebaskan seluruh warga negara Indonesia ini bergembira ria, ya, termasuk mereka yang ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang diberikan kepada kita dengan menjalankan ajaran agamanya, harus dicederai, harus digaduhi dengan kebijakan ya yang membuat semua orang bertanya-tanya. Mungkin itu pendapat dari saya. Secara pribadi saya ingin yang pertama tentu kepada seluruh pemangku kepentingan untuk ke depan, ya, mempertimbangkan dengan matang, mengkaji dengan serius, ya, mendengarkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat untuk mengambil kebijakan. Itu. Nah, setiap kebijakan yang kemudian itu adalah melanggar nilai-nilai bangsa dan negara, termasuk memunculkan kegaduhan, ya, memberikan potensi rusaknya persatuan dan kesatuan, mesti dibatalkan. Demikian pendapat dari saya, ya. BPIP walaupun mereka Badan Pembina Pancasila, tapi dengan kebijakan yang muncul hari ini, mereka juga perlu dibina pemahamannya, implementasinya terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.